Mari kita membaca kitab suci dari Injil Yohanes pasal pertama. Injil Yohanes pasal pertama. Kita akan membaca sekali lagi dari 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Atau mungkinkah Nazaret menghasilkan apa yang baik?" Ini bersifat menghina. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada dia, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Mari kita berdoa. Berilah pengertian kepada kami yang menjadi dasar iman, sehingga kami boleh tegar, hidup berdiri berdasarkan pengertian kebenaran yang Tuhan pimpin kami pada sore ini juga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita melihat inilah bagian di mana Yesus bertemu langsung dengan orang-orang yang dipilih menjadi murid. Dan pemilihan 12 murid adalah sesuatu tindakan yang dilakukan setelah Yesus berdoa sepanjang malam. Berarti Yesus tidak sembarangan, karena ini akan menentukan kekristenan di dalam seluruh dunia. Ini akan menentukan penginjilan di dalam seluruh sejarah. Sejarah akan dimulai dengan sekelompok orang yang dipilih oleh Yesus, lalu mengerti firman, mempunyai iman kepercayaan kepada Injil, lalu mempunyai api untuk mengasihi manusia, lalu pergi mengabar. Sehingga kalau ini kali salah, seluruh sejarah akan rusak. Dan di dalam kali ini Yesus memilih 12 orang. Di dalam 12 orang dicatat di kitab suci 7 yang didekati secara pribadi. One by one. Alkitab tidak mengatakan 12 satu persatu dipanggil oleh Yesus secara pribadi. Tetapi 7 yang didekati secara pribadi. Di dalamnya beberapa yang tulis di sini. Dan ini tidak berarti yang 5 yang lain bukan dengan cara yang sama. Sehingga personal approach, personal contact, personal calling, personal repentance, the personal following of Jesus Christ. Ini satu unsur dari kekristenan permulaan dianggap penting. Bukan secara kolektif, secara begitu banyak orang lalu mengikut Yesus, itu kelas makin besar, makin mulia. Tetapi pribadi lepas pribadi, ini pekerjaan yang menanam sesuatu fondasi yang paling kuat. Personal evangelism is the foundation of all evangelism.
personal evangelism is the most important method of evangelizing others. Jadi menginjili pribadi ini adalah sesuatu fondasi yang paling kuat, basis yang paling penting untuk menjadi contoh penginjilan yang lain. Namun demikian, saudara-saudara, penginjilan pribadi itu kadang-kadang terjadi pada waktu masa mendengar Injil. Apa maksudnya? Pada waktu kebaktian rohani atau kebaktian evangelisasi yang besar-besaran dilakukan. Di situ ada unsur-unsur yang penting. Tuhan berkata kepada pribadi. Ribuan orang yang dengar khotbah, tapi satu orang yang rasa disentuh. Ribuan orang yang mendengar firman Tuhan, tapi orang itu merasa Tuhan sedang bicara khusus kepada saya. Nah, personal, individually touched by the Holy Spirit, ini sering terjadi. Karena Tuhan sangat memperhatikan pribadi-pribadi. Semua kesulitan kita Tuhan tahu. Semua pergumulan, semua kesulitan, tantangan, semua krisis yang timpa kepada pribadi, Tuhan sadar, Tuhan tahu. Karena Dia sang pencipta. Sehingga Tuhan panggil satu persatu. Dia lagu yang saya ciptakan pada waktu saya masih umur 21. Di dalam panggilan Tuhan terdapat namamu. Cintailah Tuhan lebih daripada sedia kala. Jika kau pernah cinta Tuhan, cintalah Dia lebih sekarang. Meskipun engkau pernah meninggalkan Dia, Dia tidak pernah melupakan engkau. Dengarlah panggilannya yang memanggil engkau pulang. Di situ bahasa Tionghoa adalah 在被呼召回来的人，其中有你的名字。Ada namamu pribadi yang dipanggil. Karena Tuhan sangat mementingkan pribadi. Maka di sini catat orang-orang seperti Andreas, seperti Petrus, seperti Nathaniel. Ini orang satu persatu dipanggil pribadi oleh Tuhan Yesus. Dan kita melihat di sini beberapa orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Tuhan berkata kepada Simon, namamu adalah Simon, tetapi aku memberikan nama baru, Petrus, kepada kamu. Tuhan berkata kepada Filipus, ikutlah aku. Tuhan berkata kepada Nathaniel, lihatlah, ini ada seorang Israel yang sejati. Karena di dalam hatinya tidak ada unsur ketidakjujuran. Nah, orang kalau sampai dipuji oleh Tuhan berarti sangat-sangat tinggi. Tuhan pun enjoy, Tuhan pun appreciate apa yang telah dicapai secara moral oleh orang itu. Pada waktu mereka tinggal berada dengan Yesus Kristus, hari itu setelah selesai, langsung mereka mempunyai kesan, ini anak Allah. Nah, saudara-saudara, saya sudah berkata kepada saudara bahwa Yohanes pernah memberikan kepada Yesus Kristus dua kesaksian. Pertama, Yesus adalah anak Allah. Yang satu lagi, Yesus adalah domba Allah. Waktu mengatakan dia anak Allah, itu aspek kemuliaannya. Waktu dia mengatakan ini domba Allah, ini aspek penghinaan terhadap dia. Aspek anak Allah, yaitu hidup di tempat yang paling tinggi. Aspek domba Allah, yaitu hidup yang paling rendah. Dia adalah anak Allah yang mulia, yang hormat, yang mempunyai kehormatan, kemuliaan yang terbesar di dalam surga. Dan dia menjadi domba Allah. Dia dianiaya, dia disembelih, dia dikutuk, dia diadili, dia dipaku di atas kayu salib. Mengerti Kristus secara kedua ekstrim ini, mengetahui akan kemuliaan dia, sehingga yang begitu mulia masih mau datang menjadi manusia. Baru engkau mengetahui apa itu pengorbanan. Baru engkau appreciate apa itu cinta kasih surgawi. Kalau seseorang yang tidak punya kemuliaan apa, lalu dia kerja berat, ya memang kerja berat karena dia perlu kerja. Tapi seorang yang mempunyai kedudukan yang begitu tinggi, dari anak Allah di tempat yang maha tinggi di alam semesta, lalu dia turun dan lahir di dalam palungan, ini baru engkau sadar pengorbanan, penghinaan yang diterima oleh dia berdasarkan kerelaan mencintai seluruh manusia, itu begitu berharga. Saudara-saudara, dan Yohanes melampaui semua yang lain. Pada zaman itu dia satu-satunya melihat, satu-satunya sadar
dan satu-satunya menunjukkan pengenalan dia terhadap Yesus Kristus, the Son of God and the Lamb of God. Dia adalah anak Allah dan dia juga adalah domba Allah. Nah saudara-saudara, tetapi pengikut-pengikut dia satu persatu pada waktu kontak dengan dia, lalu melihat hidup dia, lalu mereka mengenal apa? Mereka memberikan satu kesaksian tentang Yesus dengan aspek yang mana? Saudara-saudara, semua memberitahu kepada orang yang lain, aku telah menemukan anak Allah. Aku telah menemukan Mesias. Aku telah menemukan yang dikatakan oleh Musa, yaitu Nabi yang akan datang. Nah di sini kita melihat orang-orang Galili ini mempunyai kepekaan yang luar biasa. Mereka mempunyai keakuratan di Yesus Kristus. Kecuali Nadale mengatakan, dari Nazaret, apa yang bisa dihasilkan dari Nazaret? Dari Nazaret anak Allah. Dia sulit percaya. Tapi tidak lama kemudian yang ragu menjadi yang paling beriman. Nanti kita baca lagi sekali. Tadi kamu sudah baca. Saudara-saudara sekalian, mengenal Kristus itu perlu proses. Mengenal Kristus perlu kunci epistemologi. Jadi di pengertian saya, di pengetahuan saya harus melihat dia, lalu melihat sesuatu yang kelebihan dia. Lalu kelebihan itu menjadi satu keunikan yang tidak ada pada orang lain. Lalu saya mengatakan, oh sekarang saya tahu, dia itu siapa. Di dalam hidupmu selama menjadi orang Kristen sama. Engkau dari kecil dengar khotbah atau ikut sekolah minggu. Engkau mendengar cerita Alkitab tentang Yesus, dapat gambar, lalu engkau melihat, mulai mikir di dalam proses mengenal Yesus Kristus. Saya tidak tahu sampai sekarang tahap sampai di mana engkau sudah mengetahui Yesus. Berapa dalam engkau mengerti dia? Berapa tepat engkau mengerti dia? Banyak orang mengenal Yesus melalui indera yang ada pada dia. Mengenal Yesus melalui pendengaran yang dipengaruhi oleh orang yang berkhotbah, melalui buku-buku yang dia baca. Kalau engkau baca buku yang beres, pengertian tentang Yesus yang beres yang kau terima. Kalau engkau membaca buku liberal, pengertian yang tidak beres yang kau terima. Saudara-saudara, how do you know? Through what means you understand who Jesus is. How deep is your understanding? Paulus berkata kepada orang di Efesus, bacalah suratku, maka kamu tahu berapa dalam aku mengerti Yesus Kristus. Kristus adalah rahasia yang terbesar. Kristus adalah kebenaran yang paling dalam. Yesus Kristus di dalamnya tersimpan segala sesuatu misteri yang berlembaga. Ini terjemahan Indonesia bahasa lama. Maksudnya di dalam diri Kristus tersimpan rahasia-rahasia yang paling limpah, paling dalam. Sejak sebelum dunia diciptakan. Dan semua rahasia yang begitu limpah, yang begitu dalam, begitu kaya itu baru diwujudkan kepada kita di dalam Injil setelah Yesus mati dan bangkit. Berarti Paulus setelah mengerti Yesus dan mati dan bangkit, dan arti sesungguhnya kenapa dia harus mati baru bangkit, Paulus baru sadar kristologi dia tidak beres. Dulu dia pikir Mesias itu datang adalah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Israel perlu Mesias. Mesias dikirim untuk menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel sahaja. Ini nasionalisme. Nasionalisme itu adalah pencintaan terhadap orang yang sedaging sedarah, orang yang sejenis, orang yang mempunyai sebuah ikatan daripada kebangsaan. Jadi kebangsaan itu menjadi salah satu ikatan di mana semua orang yang sama darah, yang sama daerah, yang sama ide satu negara diikat menjadi satu. Nah, semua orang Israel muda mempunyai ide kalau negara kita dijajah, kalau rakyat kita ditindas, kalau tentara luar negeri masih ada di Palestina, maka Yudea tidak ada kemerdekaan. Saudara-saudara, sama, seluruh dunia sama. Kebangsaan itu diikat oleh sesuatu keinginan. Bangsa saya tidak boleh dijajah. Nah itu namanya nasionalisme. Saudara, kita ada negara yang mempunyai kebanggaan, mempunyai gengsi kita sendiri kan. Demikian orang Israel benci sekali kerajaan Romawi. Karena kerajaan Romawi itu beratus-ratus ribu tentara. Membawa senapan, membawa panah, membawa pisau, membawa pedang daripada Roma.
datang merajalela. Maka mereka menganggap Mesias kalau datang harus mengusir keluar semua ini. Mesias datang harus menghancurkan militer. Itu sebab Mesias harus bersifat militer. Mesias harus mempunyai kekuatan militer. Mesias itu akan menjadi jenderal dan sendiri memimpin seluruh orang Israel untuk melawan, matiin mereka, hancurin mereka, keluarga mereka. Dan biar Israel boleh kembali menjadi negara yang luar biasa kuatnya. Seperti zaman Daud. Daud selalu perang, selalu menang. Setelah Daud mati, negara sudah damai. Setelah sudah damai, tidak ada musuh berani datang. Anaknya gampang naik tata, tidak usah ditakut-takuti lagi. Jadi Solomon menjadi raja damai karena papanya sudah bertualang. Papanya sudah berperang. Papanya sudah mentegakkan itu perdamaian untuk seluruh negara. Tetapi Tuhan berkata, Daud, engkau tangan penuh dengan darah. Engkau terus berperang. Maka saya tidak mengizinkan kamu yang membangun gedung yang disebut bait Allah. Because your hand are full of blood. Biar anakmu yang tidak perlu perang, yang begitu sudah naik tata, sudah negara, sudah berjaya, semua luar negeri tak berani datang menjajah. Itulah tempat waktu itu tangan yang damai. Itu yang membangun akan bait Allah. Nah saudara-saudara, memang perdamaian diperoleh melalui peperangan. Perdamaian bukan diperoleh melalui tunggu terus turun dari surga. Dan peperangan itu perlu keberanian. Dan keberanian itu perlu senjata. Dan ini semua kait menjadi satu. Maka nasionalisme Israel selalu mendoa Tuhan kirim Mesias. Kirim Mesias. Kalau Mesias datang damai. Kalau Mesias datang tentara akan dari luar negeri diusir. Tentara yang bukan orang Israel akan dilenyapkan. Kemenanganmu memihak kita melawan musuh. Tapi Tuhan itu Tuhan universal. Tuhan itu Tuhan seluruh dunia. Bukan Tuhan daripada hanya satu bangsa saja. Dari sini akhirnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ada suatu peralihan pengertian apa yang disebut konsep Mesias. Orang Israel tetap diikat oleh nasionalisme. Saudara-saudara, orang Inggris di dalam national anthem God Save the King. Kalau rajanya ganti perempuan, God Save the Queen. Begitu ya. Lalu akhirnya kalau sudah Elizabeth meninggal dunia, lalu Charles yang naik, mereka robal God Save the King. Nak mungkin Charles menjadi Raja Inggris lalu nyanyi God Save the Queen. Nak mungkin kan. Nah ini berarti robah-robah karena siapa yang di situ. Tapi God Save my King. Bagaimana kalau Inggris perang sama Perancis? Lalu Perancis buat God Save my President. Dan Inggris bilang God Save my King. Di dalam peperangan mesti memihaknya mana? Lalu waktu saya belasan tahun saya mendengar Indonesia main badminton bersaing di dalam Thomas Cup dengan Malaysia. Lalu orang Indonesia bilang Indonesia. Lalu ada orang bilang mari kita berdoa pada Tuhan yang Maha Esa supaya Tuhan memberkati Indonesia kita boleh menang. Tidak lama kemudian saya dengar bagian situ. Mari kita berdoa ke Allah yang Maha Esa supaya Malaysia menang. Allahnya satu. Jadi kalau Tuhan dengar Malaysia, Indonesia cilaka. Kalau dengar Indonesia, Malaysia kalah. Bagaimana? Dulu ada seorang ibu, 2 anak. Yang satu jual payung, yang satu jual bakmi. Ya. Dan mie itu dibikin dari tepung. Sesudah itu mesti bikin sampai begitu bagus. Satu-satu yang panjang. Lalu digulung jadi mie. Sesudah jadi mesti dijemur di atas rumah genteng itu. Waktu genteng itu banyak mie-nya. Dia berdoa kepada Tuhan. Matahari mesti panas terik. Supaya mie-nya kering. Jadi enak. Tapi yang jual payung bilang mesti hujan. Ya. Supaya ada orang beli payung. Begitu ya. Lalu anak yang pertama datang kepada mamanya. Ma doain ya. Supaya jangan hujan ya. Kalau hujan mie saya jadi bubur. Bagaimana? Itu bakmi semua kena hujan jadi pecek semua rusak. Saya mati mama. Mama kan cinta anak. Doakan aku ya supaya jangan hujan ya. Oh iya aku doakan kamu. Tuhan diberkati kamu jangan hujan. Baru dia keluar. Adiknya datang. Ma doain aku ya. Supaya sering hujan ya. Kalau enggak hujan payung saya enggak laku ya. Dan hujan terus semua beli payung. Saya bisa kaya ma. Lalu mama ya saya doain. Lalu coba tanya.
Waktu mamanya doa, Tuhan hujan dan tak hujan. Tak hujan dan hujan. Yang paling susah bukan mamanya, Tuhan yang susah. Mesti jatuhin hujan atau tidak? Kan begitu kan? Nah saudara-saudara, orang Israel adalah orang nasionalis. Mereka maunya Tuhan berkati bangsa Israel. Tetapi pada saat perjanjian baru, kabarkan Injil kepada segala bangsa. Bawalah segala bangsa, segala suku, segala negara, segala manusia kembali kepada Allah. Di sini nasionalisme harus terbentur dengan universal. Dengan konsep universalisme. Bagaimana? Dalam keadaan demikian, maka peralihan perjanjian lama kepada perjanjian baru, kita melihat Yesus di dunia tidak pernah naik kuda. Kenapa Yesus tidak pernah naik kuda? Karena kuda adalah tanda perang. Mesias yang datang ke dunia memberi damai. Yesus cuma satu kali naik apa? Keledai, bukan naik domba. Kasihan dombanya. Yesus cuma satu kali dia naik keledai. Keledai itu mempunyai keistimewaan luar biasa. Apalagi kalau keledai dipaksa nikah, complangnya manusia. Dengan kuda akhirnya mendapat apa? Bagal. Bagal itu apa? Bagal itu larinya cepat, muatnya berat, dua-duanya ada, maka dia akan berkuat. Tapi sayangnya waktu dia sudah zamannya mesti pacaran, nggak bisa. Karena itu jenis bukan bikinan Tuhan. Tuhan membuat kuda, Tuhan membuat keledai, Tuhan tidak bikin bagal. Sehingga bagal itu sudah puber, mau nikah, waduh itu pemberontak dan karu-karuan. Karena melanggar hukum Tuhan. Nah ini mengenai, saya sudah pernah bicara hal itu kepada you di dalam waktu menjelaskan akan evolusi dan creation. Dan sekarang tidak ulangi lagi. Nah saudara-saudara, Tuhan Yesus di dunia cuma satu kali naik keledai. Bukan naik kuda. Membuktikan dia adalah Mesias. Tapi versinya bukan Mesias nasionalisme. Dia bukan Mesias dimiliki, dimonopoli oleh satu suku, satu bangsa. Dia adalah Mesias memberikan perdamaian untuk seluruh dunia. Dan bukan damai hanya antara manusia yang hubungan secara horizontal dengan manusia yang lain. Melainkan satu hubungan perdamaian antara manusia dengan Tuhan Allah. Secara vertikal. Semua bangsa didamaikan dengan Tuhan Allah. Tetapi konsep, merubah konsep yang sudah ada. Sudah tradisional. Sudah mengikat. Sudah kaku. Sudah membeku. Itu tidak gampang. The most difficult thing to do in this world is to change the concept of people. Nah, penginjilan susah karena apa? Merubah konsep. Teologi benar susah karena apa? Karena merubah konsep. Penganjuran dan counseling itu susah kenapa? Karena merubah konsep. Manusia secara tidak sadar, mau tidak mau, di dalam pergeseran waktu, dia telah menerima semua isyarat-isyarat dari luar. Akhirnya membentuk sesuatu konsep-konsep dasar yang bikin dia berani hidup terus. Dan konsep-konsep itu banyak yang salah. Engkau telah menerima kekristenan melalui teologi yang konsep salah-salah. Konsep-konsep yang salah membentuk engkau iman yang salah. Tapi engkau tetap menganggap engkau orang Kristen, sudah mengetahui banyak. Lebih cilaka adalah engkau mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Engkau pergi sekolah di teologi yang salah. Pergi belajar di dalam sekolah teologi yang salah. Dosen yang salah, buku yang salah. Perpustakaan yang mengisi buku-buku yang doktrinnya salah semua. Membentuk engkau. Lalu engkau kira, kayak saya sudah sekolah teologi kan. Saya sudah mengerti. Saya sudah beriman kan. Makin belajar, makin sulit dirubah. Makin salah, makin sulit kembali. Nah Israel sudah mempunyai konsep yang salah tentang kristologi. Tentang Mesias. Lebih dari ratusan tahun. Sekarang Yesus datang adalah Mesias yang asli. Dan Mesias yang asli berbeda dengan konsep Mesias mereka yang interpretasinya sesuai dengan tradisi yang salah. Maka Yesus akhirnya harus dipaku di atas salib. Justru oleh Mesias, datanglah Mesias. Tolong turun ke Mesias. Begitu Mesias turun, mereka bilang, masa lu Mesias sih?
Kita perlu Mesias tapi bukan kamu. Jadi bagaimana aku? Ya sudah, lu pergi. Kemana? Golgota. Jadi justru orang yang menolak Mesias adalah orang yang mencari Mesias. Orang yang menanti Kristus adalah orang yang membunuh Kristus. Ini paradoks. Ini satu konflik yang besar dalam agama. Di agama itu satu wilayah yang paling bahaya. Orang yang beragama tapi bersalah konsep lebih cilaka dari mereka yang ateis. Orang yang beragama tapi tidak berubah konsep menjadi benar, terus pegang konsep yang salah, adalah orang yang mendatangkan kecilakan paling besar bagi umat manusia. Dan di sini engkau melihat ini orang Galilea disiapkan oleh Tuhan luar biasa, karena mereka tidak terlalu dalam, dicemarkan oleh tradisi-tradisi yang kolot, closed sistem tertutup, sehingga mereka masih bisa dibentuk oleh Yesus Kristus. Di sini kita melihat Yesus Kristus waktu memanggil mereka. Kami telah melihat anak Allah. Kami telah melihat Mesias. Kami telah lihat Kristus. Lalu saya mau tanya, dari mana sih orang seperti Petrus, seperti Filipus, seperti Nathaniel? Ini orang dari mana mempunyai konsep yang lebih netral dari orang Yahudi? Mengapa orang-orang ini adalah orang-orang yang lebih gampang dibentuk, akhirnya dipilih oleh Yesus Kristus? Saya tanya lagi, mengapa Yesus tidak pilih 12 rasul dari orang Farisi? Mengapa Yesus tidak pilih 12 rasul dari orang Saduki, orang-orang ahli Taurat, orang-orang akademis di dalam pelajaran Perjanjian Lama? Why Jesus chooses most of his disciples from Galileans? Nanti saya bikin satu seminar di Hong Kong dengan satu judul, mereka kaget luar biasa. Karena biasanya di pembahasan kekristenan selalu between Athens and Jerusalem. Sudah 2 buku yang penting pernah ditulis dari orang Reform. Athens, Jerusalem. Athens, Jerusalem. Jerusalem indicates the system of faith. Athens indicates the system of knowledge, philosophy, epistemology, logic. Between logic and faith. Between revelation and discovery. Between knowledge of listening to the word of God and knowledge between this and the observation of the nature. Orang-orang Greka menemukan pengetahuan alam di bawah dia. Orang-orang Israel menemukan iman di atas dia. Orang-orang Greka mempelajari pengetahuan melalui observasi. Orang-orang daripada Israel mendapatkan pengertian iman melalui revelasi. Satu ke bawah, satu ke atas. Satu menyelidiki, satu mendengar. Shema, hear Israel. Dengarlah Israel. Kebudayaan Yahudi ada kebudayaan mendengar. Kebudayaan orang Greka ada kebudayaan melihat. Waktu melihat yang dicipta, kaget. Menyelidiki, pikir, hitung. Akhirnya spekulasi, lalu observasi, lalu estimasi, lalu evaluasi. Sesudah itu discovering the truth hidden in the nature. Tapi orang Ibrani tidak. Mereka listening to the Creator. Bukan listening from the creation, tapi listening to the Creator. Nah, ini dua adalah satu Athena, satu Yerusalem, yang mempengaruhi kebudayaan Barat di seluruh sejarah. 2 sumber, yaitu satu kitab suci, satu filsafat daripada orang Greka. Di dalam kitab suci menanam kebenaran supaya kita mengetahui ciptaan Tuhan dengan iman. Di dalam ilmu itu mengenai alam yang dicipta oleh Tuhan dengan ratio. Iman, ratio, Yerusalem, Athena, ini 2 selalu. Tapi saya akan memberikan ceramah di Hong Kong dengan teori dan dengan judul yang bukan 2. Ini alternatif, either or. Saya akan berkata neither nor. Either or itu alternatif manusia. Neither nor itu cara Tuhan Allah. Yerusalem kah? Tidak. Athena kah? Tidak. Lalu apa? Cina. Kalau bukan Athena, bukan Yerusalem, Cina. Di Alkitab suci kita melihat selain 2 ini ada satu lagi yang tidak ditemukan oleh manusia. Galilea. Heran loh. Tuhan tidak pakai sistem Yerusalem. Maka orang dari Yerusalem yang paling penting ketemu dengan Yesus. Yesus mengatakan betul. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Jika engkau tidak diperanakan
akan Roh Kudus, engkau tidak akan melihat dan tidak akan masuk kerajaan Allah. Yesus sangat tidak sungkan, tidak segan mengkritik, mempoint out. Jangan kau sombong. Oh, cara Yesus seperti ini pasti akibatnya dipaku di atas kayu salib. Dia tidak menyenangkan orang kaya. Dia tidak menjilat politik. Dia tidak menghargai orang agama, pemimpin-pemimpin. Di hadapan Yesus siapa yang dihargai? Yesus mencintai semua manusia. Tapi dia tidak mau manusia bangga karena mereka kira mereka sudah tahu tentang ketuhanan. Hanya melalui akademik, agama, teologi, dunia, konsep salah-salah semua ditolak. Dan Yesus Kristus selain kepada orang Yahudi bersikap demikian, Yesus juga tidak memakai sistem epistemologi, silogisme atau logika daripada orang Greka. Sehingga Yesus Kristus memberikan cara yang lain. Dia tidak pilih daripada orang keturunan dari Aristotle, Socrates. Dia tidak pilih dari orang-orang dari keturunan orang Yahudi yang akademis. Yesus memilih orang Galilea. Nah, Galilea ini adalah satu tempat yang kurang pendidikan. Orang di Galilea tidak ada PhD, tidak S3, S2, S1, paling banyak es lilin, es krim. Ini orang yang tidak penting, orang yang tidak mempunyai latar belakang akademik yang kuat. Justru Tuhan di dunia pilih Petrus dari Galilea, Andreas dari Galilea, Yohanes dari Galilea. Dia pilih Yakobus dari Galilea, pilih Nathaniel dari Galilea, dipilih Filipus dari Galilea. Dia pilih Bartolomeo, pilih Matius, pilih semua orang-orang yang akan merubah seluruh umat manusia, yang menginjili seluruh negara, yang membuat sesuatu kerajaan berdasarkan Injil Yesus Kristus. Justru bukan melalui orang di Yerusalem, bukan melalui orang di Athena, tapi orang Galilea. Galilean people is a new tribe, is new elected people, new elect to prepare to change the whole world. Dan heran sekali ya, pada waktu orang Yahudi, orang Farisi tidak bisa menemukan Yesus itu siapa. Ini orang Galilea satu ke satu mengatakan, aku telah menemukan Mesias. Tidak salah lu. Mesias apa? Nah, naik kuda, tidak ada senjata, tidak pimpin militer, mana jadi. Nah, saudara-saudara, jadi itu konsep itu tersimpan, konsep itu terbentuk. Kalau mau menjadi Mesias, mesti dari Yerusalem, mesti memimpin militer, mesti sekaligus mengetahui agama, sekaligus mempunyai kuasa. Kalau tidak bisa, tidak belajar cari politik. Engkau siapa sih? Aku namanya Yesus. Lahir di mana? Orang lain tidak tahu. Lahir di Bethlehem. Tidak tahu, tidak ada orang tahu di Bethlehem. You tempoh hari cuma ke Bethlehem, jalan-jalan berapa hari pulang kok. Justru waktu itu disuruh Tuhan pergi mendaftarkan, mau bikin kartu penduduk yang baru kan. Mesti mampir di situ. Lahir di Bethlehem, pulang langsung ke Galilea. Lalu orang mana tahu dia lahir di Bethlehem? You kan dibesarkan di Galilea, you dibesarkan di Nazaret. Kalau bini you kan orang Nazaret. Aku telah menemukan Mesias, yaitu orang Nazaret. Orang Nazaret, tahu tidak? Nazaret itu tidak mungkin hasilkan nabi apalagi Mesias. Tidak salah kamu. Tapi justru ini orang tidak mau ditipu dan tidak mau mendapatkan sesuatu ide yang salah daripada pengaruh bias daripada Jerusalem School. Lalu Yesus memilih orang-orang ini. Yesus memilih orang-orang 12. Di dalamnya ada satu orang daripada orang aliran Yudea, bukan kali ini. Siapa? Yudas Iskariot. Wah, Yesus waktu itu malam, sepanjang malam berdoa untuk mempersiapkan besok pilih 200 murid. Dia terus berdoa sampai jam 11.30 sampai jam 12 ngantuk. Akhirnya pilih satu yang salah. Karena ngantuk sebentar pilih satu yang salah. Kira-kira begitu kan? Semua orang Galilea, cuma satu Iskariot. Iskariot bukan di Galilea. Iskariot itu ada di Yudea. Jadi kelompok Galilea mengatakan, di dalam kelas kita kok ada orang asing satu sih. Nah, ini aneh ini.
Dan orang-orang Galilea 11 murid, satu dan Iskariot akhirnya, memang sifatnya aneh. Dia suka pegang uang lagi. Sudah pegang uang diambil lagi. Biar dia matilah sudahlah. Saudara-saudara, Yesus panggil orang-orang Galilea karena orang Galilea tidak banyak dicemarkan oleh sistem akademis daripada Judean School, daripada School of Jerusalem. Dan orang Galilea ini kenapa? Kebanyakan itu mereka melihat Yesus menganggap mungkin dia Mesias. Saya mikir-mikirlah habis-habis ini. Dan saya mengambil satu kesimpulan. Mereka sudah dipengaruhi oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara. Yang lain pergi belajar di Yerusalem. Mereka pergi ke sekolah teologi yang terkenal. Ada akreditasinya dan akademik tinggi. Tradisinya kuat. Tapi semua mempunyai sesuatu ikatan daripada sistem salah yang menghina Yesus. Yesus tidak memilih orang dari orang-orang ini. Yesus pilih orang-orang Galilea yang tidak pernah dicemarkan. The spirit of Galilee. Bukan daripada Yerusalem, bukan daripada Athena. Itu sesuatu jalan baru yang Tuhan bikin. Itu yang perlu kita belajar. Jadi seorang kalau sudah pernah menjadi majelis 10 tahun. Masuk GRI sekarang saya yang berpengalaman. Saya membantu Stephen Tong. Saya akan mengatakan please go out. You come to serve. You come to learn. You do not come to help and contribute and come to control. Karena sesuatu yang baru yang Tuhan bikin ini sudah tahu. Bukan saja orang-orang yang sudah terikat tercemar oleh sistem lama perlu belajar. Bahkan orang-orang reform di luar negeri harus belajar apa yang Tuhan mau kerjakan melalui reform Injili, bukan hanya reform. Yesus menimbulkan kelompok orang yang tidak akademis, yang bukan orang-orang Yerusalem, yang tidak mengetahui akan gereja. Tapi akibatnya adalah di bawah latihan Yesus Kristus, Yohanes menjadi orang yang lebih mempengaruhi dunia dibanding Nikodemus. Dia telah menulis Injil Yohanes yang pengaruhnya terbesar di dalam dunia melampaui Sokrates dan Aristotle. Jangan menghina orang karena dia tidak akademis. Tetapi hinalah kalau akademisnya tidak di bawah Yesus Kristus. Kalau seseorang belajar Yesus dan betul-betul mengerti segala rahasia yang begitu kaya yang tersimpan di dalam diri Yesus Kristus, orang itu akan mempengaruhi dunia. Saudara-saudara, mengapa orang-orang ini lebih hebat, lebih mengerti, lebih sadar, lebih cepat mengaku, I see the Messias, I see Jesus Christ, I see the one who is prophesied by Moses in his law. Musa berkata, akan ditimbul seorang nabi seperti aku di antara kamu. Aku sudah lihat orang itu. Mengapa mereka begitu cerdas melihat Yesus, kelebihan Yesus? Karena mereka tidak diikat oleh sistem akademis dari Yerusalem. Mereka juga tidak belajar daripada filsafat epistemologi daripada Gereja. Ini aliran Galilea. Aliran Galilea mempunyai satu ciri khas. Mereka orang yang sungguh-sungguh. Mereka orang yang jujur. Mereka orang motivasinya baik. Mereka menuntut kebenaran dengan tidak menghitung harga yang dibayar. Loh, dari mana Pak Tom berani ambil kesimpulan ini? Karena pada waktu mereka datang ke Yohanes, mereka datang dari Galilea. Galilea ke Yerusalem adalah daerah paling jauh daripada seluruh orang Israel. Berarti kalau orang lain ikut stres, karena kebetulan stres ada di pinggir rumah saya, ya jalan kaki 2 blok sudah sampai. Tapi ini mesti melintasi 2 provinsi. Kalau di Jakarta ada satu stres mempelajari teologi, lalu ada orang dari Probolinggo jalan kaki ke Jakarta, itu orang paling sungguh-sungguh. Saudara tahu tidak, dari Galilea, dari tempat yang paling utara itu datang ke Yerusalem untuk mau mendengarkan khotbah, mau dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mau jadi murid, mereka mesti jalan 2 hari. Jalan kaki 2 hari. Jadi this kind of people who are so eager, so hunger, mereka begitu aus, begitu thirsty, so enthusiastic. Dia mau mencari kebenaran. Inilah yang dipanggil Tuhan. Yesus memanggil 12 murid. Kenapa bukan dari orang Yerusalem? Yesus mengambil 12 murid. Kenapa bukan di dalam bait Allah, tapi di Galilea? Karena ada semacam orang yang dihina oleh manusia biasa. Tapi mereka mempunyai potensi yang tidak ketahui oleh akademik.
Dan mereka mempunyai hati yang sungguh-sungguh mau mencari kebenaran dengan tidak menghiraukan berapa harga harus dibayar. Inilah yang dipanggil oleh Yesus. Pada waktu Yesus menemukan Nathanael, langsung mengatakan, "This man is pure hearted." Inilah orang yang tidak ada ketidakjujuran di hatinya. Ini orang Israel sejati. Saudara harus mengetahui di seluruh kebudayaan Yahudi, istilah yang paling penting itu adalah sejati. Jangan sampai palsu. Jangan sampai tipu muslihat. Jangan mendengar nabi palsu. Jangan menerima guru palsu. Jangan belajar pelajaran palsu. Jangan mempunyai kebenaran palsu. Harus sejati. Genuine. The pure, the original, yang benar. Pakai uang 50 juta beli arloji Rolex palsu. Gimana itu? Bukan mereknya, sejatinya yang dituntut. Harus sejati. Jadi di seluruh Israel, maka istilah yang paling penting sejati. Tetapi akhirnya Yesus tidak panggil orang Israel dari orang Farisi, dari ahli Taurat. Karena apa? Mereka kehilangan sejati. Seluruh pengertian Alkitab, pengertian Taurat hafal sampai A sampai Z. Tetapi sejati tidak ada. Yesus marah mereka. Cilakalah kau orang Farisi yang munafik. Cilakalah engkau ahli Taurat yang pura-pura. Dan Yesus mengatakan, inilah orang yang sejati. Nathanael, karena di hatinya tidak ada unsur ketidakjujuran. Inilah yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus mau mencari orang semacam demikian. Nah, Nathanael karena sejatinya juga tidak mau dibombong. Kalau Yesus bilang, inilah orang sejati, dia bilang, puji Tuhan, aku dipuji oleh Yesus. Dia tidak, lu kata gua sejati. Belak-belakan. Senang guru dapat murid begitu. Banyak guru paling senang muridnya enggeisme. Ngomong apa? Apa engge? Begitu ya? Engge. Lah boleh ya? Engge. Setelah ngomel di luar, suruh gua gitu. Lalu kenapa engge? Sudah biasa tradisi enggeisme kok. Jadi engge aja. Ini tidak. Yesus dapat murid yang belak-belakan. Ini orang sejati. Lu kan tahu? Masa nantang langsung. Lu kan tahu gua sejati? Yesus bilang, waktu kau di bawah pohon ara, saya sudah tahu engkau. Hah? Kalau begini, engkau Tuhan, engkau guru, engkau anak Allah. Langsung kasih 3 titel. Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel. Loh saudara-saudara, ini adalah 3 titel yang sekaligus keluar dari satu orang. Cuma 1 kali di Alkitab. Petrus mengatakan engkau anak Allah, engkau Kristus, 2 titel. Lalu Thomas mengatakan my God, my Lord, 2 titel. Nikodemus mengatakan, Rabi, kami tahu engkau disertai Tuhan. Kalau tidak Tuhan menyertai engkau tidak bisa melakukan mujizat, 1 titel. Semua orang datang kepada Yesus mengenai Yesus dan menyebut dengan guru atau Tuhan. Tapi ini 3 sekaligus. Coba lihat, never happen in the other place in the whole Bible. 1 kali serentak banyak hanya dengan 2 kalimat. Kamu orang sejati. Lu kan tahu? Aku melihat engkau di bandol. 2 kalimat ini sudah meyakinkan dia. Dia tidak diikat oleh sistem mata. Kalau tidak diikat oleh sistem apa? Paling takut begitu ikat langsung yang ikat salah. Tapi ini tidak pernah diikat oleh sistem apa. Begitu ketemu yang benar. Nah ini bagus sekali. Kalau kamu tidak pernah sekolah musik, begitu sekolah dapat guru yang baik, bahagia. Kalau sekolah musik, dari permulaan sekolah musik dapat guru yang jelek, akhirnya sampai tua mau robah lagi, tidak bisa. Seorang pemain biola yang paling baik, sejak kecil saya kenal dia. Waktu dia umur 19, saya undang dia main Mozart Violin Concerto No. 5 tahun 91. Itu adalah tahun di mana Mozart 200 tahun meninggal dunia. Karena Mozart 1756 lahirnya, matinya 1791. Kita bikin satu konser, lalu dia main Violin Concerto No. 5. Nah, saudara, waktu dia sudah begitu hebat, sampai di Amerika sekolah di sekolah musik yang tertinggi, dosennya lihat, bagus sih bagus mainnya, tapi tidak mungkin maju lagi. Karena apa? Pegang biola posisinya sedikit salah. Jadi bagaimana?
1 tahun tidak boleh main. Dia tulis surat sama papanya. Saya tidak boleh main musik. Tidak boleh main biola 1 tahun. Tapi bayar tetap. Wah mahal kan. Ini bayar untuk ngasuh di situ. Mau main hari Sabat yang di Jakarta dong. Ya kalau tidak mau mainnya di Jakarta, udah pergi. Sudah pergi terus 1 tahun bayar terus tidak boleh main. Gimana? Untuk gini-gini toh. Gini-gini untuk bikin posisi benar. 1 tahun. Tapi itu perlu. Karena apa? Wrongly taught. Wrong concept. Wrong structure. Pembentukan yang salah. Pengaruh yang salah. 1 kali salah seumur hidup. Tidak gampang sadar. Banyak anak muda begitu masuk gereja yang salah. Lalu dia bagus juga ya. Waktu penuh cinta kasih. Banyak pelayanan bagus. Doktrinnya salah. 1 kali masuk tapi teologinya salah. Lalu seumur hidup tidak bisa robah. Sudah salah. Nah Daniel begitu 1 kali datang. Dapat guru yang baik. Pertama kali ketemu Yesus. Yesus mengatakan. Kau orang yang jujur. Kau orang yang tidak ada. Liku-liku. Tidak ada. Sesuatu penipuan yang mati. Israel orang yang sejati di sini. Bagaimana yang kau tahu? Waduh, orang ini kalau masuk sekolah lain pasti diusir keluar, kurang ajar kok. Belum apa-apa debat, belum belajar sudah debat, sombong banget. Yesus bilang, lu sombong ya, awas saya tak usir ya. Tidak, guru yang baik tidak takut ditantang oleh murid. Dan dia mengatakan, waktu engkau di bawah pohon ara, saya sudah lihat. Hanya kalimat ini bikin dia robah. Kenapa? Karena pohon ara itu tebal, sehingga jarang bisa melihat orang di bawah pohon ara. Itu susah. Tapi Yesus, ada X-ray. Oh dia bilang, ini heran, kok bisa lihat saya? Kalau bilang, ya guru, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Tuhan. Saudara-saudara, Yesus mau murid seperti ini. Dan ini menjadi salah satu di antara murid-murid. Di dalam murid Yesus ada orang jujurnya, sungguh-sungguhnya kayak Daniel. Di dalam murid Yesus ada satu orang yang palsu, pura-pura seperti Yudas. Lalu engkau mungkin tanya, kenapa Yesus panggil Yudas juga ya? Untuk kontras kan? Ya. Kalau dari malam mana tahu siang itu terang. Kalau tidak ada gelap mana tahu siang itu adalah penuh dengan cahaya. Makanya ini Roh juga pakai baju yang kontras. Ini yang biru tua, ini yang putih. Supaya kontras begitu. Biar ada orang seperti Yudas, kelihatan itu. Semua kehendak Tuhan itu sulit dimengerti. Tapi Alkitab mencatat akhirnya yang tidak jujur out sendiri. Yesus berkata, yang kau ingin kerjakan sekarang silakan. Berarti dia ikut Yesus tapi masih ada agenda sendiri. Dia mengikut Yesus, dipanggil oleh Yesus, tapi dia masih ada yang mau dikerjakan sendiri. Dan Tuhan Yesus tahu tidak? Tahu. Tuhan bilang, kerjakanlah apa yang you mau kerjakan. Silakan, ini waktunya. Saudara-saudara, kita sampai di sini dulu hari ini. Kita akan teruskan pembahasan Yohanes Injil yang luar biasa indahnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk pimpinan Tuhan sekali demi sekali, seminggu demi seminggu. Setiap ayat, setiap kata yang ditulis dalam kitab suci menggugah kami untuk mengerti rencanamu, rahasia kebenaranmu yang begitu dalam. Dengar doa kami Tuhan. Berilah kesadaran pengertian kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.